Wanita ini adalah penipu super. Semua foto di dinding adalah targetnya. Kali ini dia tertarik pada daging empuk. Seorang ibu tua kaya raya tinggal di villa mewah, mobil mewah dan tabungan di bank. Investasi jumlah besar asuransi. Benar-benar seperti uang berjalan. Dan ibu tua ini juga sudah tak ada sanak saudara. Ini jadi target sempurna. Jadi Marla bergegas melakukan aksinya. Berbohong pada hakim, kini ibu tua sudah tak ada di sana. Malah diputuskan tak bisa mengurus diri sendiri. Jadinya Marla dapat hak asuhnya. Ibu tua yang sedang bersantai di rumah, tiba-tiba Marla datang membawa surat sah dan ada mobil polisi di sana. Ibu tua mulai panik. Dia masih setengah sadar dan sudah ada di mobil dan membawanya ke panti jompo. Suster memberinya kue dan menyambut ibu tua ini. Ibu tua kini sudah terkurung di sana. Marla membawa ibu tua ke kamar, bilangnya ini semua demi dia. Namun setelah itu HP-nya direbut. Setelah itu Marla pergi, memberi kunci dan membongkar rumah ibu tua. Semua harta ibu tua diambil. Bahkan aksesoris emas berukuran kecil satu pun tak terlewatkan. Dia juga temukan kunci di laci. Ini adalah kunci brankas dan sekarang ibu tua sudah sadar. Dia mau menelpon polisi, namun dihalangi oleh para suster. Dia berusaha melawan, jadinya disuntik obat penenang. Saat ini Marla pergi ke bank, membuka brankas ibu tua. Di dalamnya tak hanya ada jam mewah, emas, juga ada berlian langka. Dalam waktu singkat, Marla mengambil hak milik ibu tua. Kini bisnisnya sudah menjadi iling profesional. Ada profesor lain bekerja sama dengan Marla, juga pengawas khusus panti jompo. Dengan begini penghasilan dia juga semakin tinggi. Awalnya mengira ini akan berlanjut, namun tak disangka ibu tua masih ada anak, dan anaknya adalah ketua preman. Tingginya hanya 135 cm, namun ternyata dia pembunuh kejam. Baru keluar dari penjara, lalu kehilangan kabar ibunya. Setelah diperiksa, ibunya ditangkap oleh Marla, dikurung di panti jompo. Namun sangat sulit dapat keberadaannya. Anaknya lalu turun tangan dan mencari pengacara. Pengacara bertemu Marla. Marla tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Marla sangat masa bodoh. Pengacara langsung lemah, lalu mengeluarkan koper isi uang. Marla kemudian sadar, ibu tua ini sangat berharga. Lalu dia membuka harga 500 juta dolar. Pengacara tak mau, lalu pergi dari sana. Sebelum pergi bilang cepat lambat kau akan hancur, pulang dan berlindunglah. Marla awalnya tak takut, lalu dia bertemu dengan ibunya mencari info. Ibu tua mendengarnya dan terbengong dan tersenyum jahat. Di sisi lain anaknya tahu ibunya dibully, sangat amat emosi, mengutus 3 anak buah menjemput ibunya. Dan dia tinggal di mobil, berakting sebagai tamu, kemudian mengancam kepala panti. Namun kepala panti tak mungkin menurut, anak buah langsung menyentrumnya dan langsung bergegas. Akhirnya ketemu kamar sang ibu. Namun saat ini satpam datang dan dua pihak lalu saling menembak. 2 anak buah tewas. Sisa 1 yang membawa sang ibu. Padahal sudah keluar panti. Namun detik ini Marla malah datang. Sang ibu lalu cepat kabur. Tinggal selangkah lagi lalu ditangkap oleh dokter dan satpam. Anaknya melihat ibunya ditangkap, membuat dendam di hati. Saat Marla sibuk menyiapkan barang untuk pergi dari kota, namun sebelum berangkat dia sudah ditangkap. Setelah tahu dalam bahaya, Marla ingin pergi dari kota itu. Tapi sebelum pergi sudah tertangkap. Saat dia sadar sudah diikat di kursi. Kepala dia ditutupi plastik. Dia terus melawan agar bisa bernapas. Anaknya melepaskannya, mengancam dia untuk lepaskan ibunya. Bahkan di saat ini dia masih berani meminta uang 10 juta. Lalu anaknya minta untuk anak buah membunuhnya. Dia dimasukkan ke mobil, menekan gas jadi seperti dia bunuh diri. Saat dia sadar semua sudah terlambat. Saat terjatuh dia berusaha selamatkan diri. Saat sabuk sudah terbuka, mobil ternyata sudah terkunci. Dia pun menendang jendela. Untungnya tak susah. Jadi dia naik ke permukaan dan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Saat dia pulang, teman baiknya sudah pingsan. Di rumah penuh aroma gas. Dia cepat bawa temannya keluar. Saat sampai di mobil, di rumah terjadi ledakan. Kali ini mereka sudah tak ada jalan lagi. Kini mereka harus bertahan. Mereka mencari rumah si anak, mengikuti mobilnya dan tahu sarangnya. Pakai wig dan masuk ke dalam. Marla sampai di garasi, menyentrum supir, lalu